Halo semuanya. Jadi, materi kita hari ini tentang teks negosiasi. Sebelum ke materi, yuk tonton terlebih dahulu video berikut. Pak, ada mangga harum manisnya? Ada Bu, tapi stoknya sedikit. Boleh lihat dulu gak Pak mangganya? Berapa ini sekilonya? 30.000 Bu, agak mahal. Mahal sekali ya Pak, boleh kurang gak jadi 25? Duh, belum boleh lah Bu. Kalau mau jenis mangga lain, ada yang lebih murah. Enggak deh, pengen yang ini aja, ambil yang 30 aja Pak. Oh iya, boleh. Setelah memperhatikan contoh, mari kita sama-sama mengetahui lebih dalam lagi tentang teks negosiasi. Teks negosiasi. Teks negosiasi. Pada dasarnya, teks negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Teks negosiasi juga merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Teks negosiasi adalah teks yang mengungkapkan interaksi sosial dalam bentuk narasi, bercampur dialog atau diskusi formal yang langsung bertatap muka tentang suatu masalah atau harapan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan. Tujuan teks negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan pendapat untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh dua belah pihak dalam melakukan transaksi atau penyelesaian perselisihan pendapat. Selanjutnya, teks negosiasi memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, senantiasa melibatkan dua pihak partisipan. Yang kedua, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. 3. Ada perbedaan kepentingan atau kebutuhan. Yang keempat, ujung dari negosiasi adalah kesepakatan, bersifat praktis, butuh akan barangnya. Dalam struktur negosiasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, serta kesepakatan akhir. Teks negosiasi memiliki 4 faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis serta dapat dilakukan. Dan yang terakhir, alasan yang disertai mampu mempengaruhi pihak lain. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik dalam proses negosiasi. Tentunya, dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyampaikan pengajuan dan penawaran dengan baik. Artinya, proses komunikasi yang dilakukan dalam pengajuan dan penawaran hendaknya disampaikan secara santun dan bersikap sopan. Kemudian, yang kedua, tidak menekan pihak lain. Artinya, antara satu pihak dan pihak lainnya tidak saling menekan, memaksa, apalagi mengancam. Yang ketiga, saling menguntungkan. Artinya, kesempatan yang dihasilkan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, disertai oleh alasan dan tujuan dalam negosiasi. Maksudnya, alasan atau tujuan dalam negosiasinya sudah ada. Contoh, dalam transaksi perdagangan, alasannya jelas untuk penjualan dan pembelian barang. Cara mengambil keputusan, persetujuan, dan keputusan akhir dalam proses negosiasi, yaitu diharapkan semua pihak yang terlibat harus bisa menerima hasil dari proses tawar-menawar tanpa adanya keterpaksaan. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya.
Negosiasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dengan orang atau pihak lain dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Dalam proses negosiasi juga, aspek-aspek dalam pengajuan dan penawaran harus sangat diperhatikan karena itu akan berpengaruh pada kesepakatan akhir. Selain itu, dalam bernegosiasi juga kita harus memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan supaya hasil dari negosiasi dapat dicapai kesepakatan bersama yang paling menguntungkan.